hakikat dan kedudukan, fungsi, serta tujuan wawasan Nusantara. Pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan memiliki arti sudut pandang atau pandangan. Nusa memiliki arti pulau atau berbagai pulau. Antara memiliki arti di antara dua unsur. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Sedangkan secara terminologi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dari bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Menurut para ahli, Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek dan kehidupan yang beragam. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serta beragam dan mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan suatu kaidah atau ketentuan dasar yang harus selalu ditaati, dipelihara, dipatuhi, dan selalu diciptakan demi taatnya dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan yang dilakukan bersama. Adanya kepentingan bersama, yaitu bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan merupakan salah satu sikap adanya kepentingan bersama. Kepentingan ini bertujuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan. Dengan adanya kepentingan bersama, bangsa Indonesia bisa menyatukan kekuatan untuk melawan para penjajah yang berusaha merebut wilayah Indonesia. Kepentingan bersama ini terdapat dalam tujuan nasional Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Keadilan. Keadilan akan terwujud apabila pemerintah memperlakukan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya. Misalnya, masyarakat wajib membayar pajak kepada negara, maka masyarakat berhak memperoleh fasilitas yang diberikan oleh negara seperti fasilitas jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan sebagainya. C. Kejujuran. Kejujuran dapat tercapai jika terdapat keberanian dalam berkata, berpikir, dan bertindak sesuai dengan kebenaran dan realita. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya kebenaran dan kemajuan bersama. D. Solidaritas. Solidaritas merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh manusia dalam kaitannya dengan ungkapan perasaan manusia atas rasa senasib dan sepenanggungan terhadap orang lain maupun kelompok. E. Kerjasama. Kerjasama akan terwujud jika terdapat koordinasi yang baik dan saling pengertian yang didasari pada kesetaraan sehingga kerjasama dapat berjalan dengan baik. F. Kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan yang dilakukan secara bersama yang bertujuan untuk mendirikan negara Indonesia yang dimulai dan dirintis oleh organisasi Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Rasa kesetiaan terhadap kesepakatan tersebut memiliki nilai yang penting dan dijadikan sebagai tonggak utama dalam mencapai rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apabila kesetiaan tersebut goyah, maka akan terjadi runtuhnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi kesimpulan wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.